Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins. Dan buat lo yang pengen lebih pembahasannya ke Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi. Overall nggak banyak perubahan dibandingkan tadi pagi ya, dan nyaris lupa sebelum kita mulai, salah satu cara terbaik dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan mempost bentar video kita dan like our video, as easy as that ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk BNB terjadi koreksi kurang lebih 1% lah kalau kita bulatkan. Solana rally 2,53%, XRP 1,51% terkoreksi, Toncoin koreksi 2,31%, Dogecoin koreksi 0,85%, dan Cardano koreksi 1,91%. Ya, jadi overall untuk Bitcoin dominance uniknya cenderung turun ya. Nah, gini. Buat yang masih para newbies nih, soalnya gini, kalau gue perhatiin newbies tuh lebih suka langsung loncat ke altcoins. Karena ekspektasi mereka adalah altcoins akan cenderung outperform BTC. Dalam QE rata-rata oke lah, itu statement gue setuju. Tapi dalam QT, ya kita bisa lihat pada faktanya ya, dari awal bull market gue udah bahas ya, lu boleh cek dari video gue di awal-awal 2023 ya, 2023 gue udah bilang gue pribadi akan lebih ke Bitcoin heavy. Kenapa? Karena di awal dari bull market apa yang terjadi? Bitcoin dominance menguat, dan menguatnya pun ya lu bisa lihat sendiri long term ya. Basically Bitcoin sudah kicking altcoins butt itu dari sini ya. Kalau kita menghitung dari batunya banget sini ya, berarti dari September 2022. Dia terus membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya ya. Ini dia alasannya kenapa gua Bitcoin heavy di awal dari bull market. Karena masa-masa QT biasanya. Nah, quantitative tightening ini adalah kombinasi dari interest rate tinggi ya, seperti yang kita bisa lihat sini, interest rate yang warna orange, dan balance sheet yang terus turun. Nah, balance sheet turun ini adalah ya tentunya dikombine dengan interest rate tinggi adalah masa-masa QT. Dan lo bisa lihat apa? Masa-masa QT ini akan cenderung lebih baik ya, cenderung lebih ramah ke Bitcoin karena orang-orang akan cenderung mengambil resiko lebih kecil dengan masuk ke BTC instead of altcoins ya. Walaupun dengan mungkin pemikiran banyak orang yang berpikir, oh kalau mau untung gede di altcoins. Ya, lagi-lagi datanya menyatakan di QT that's not the case. Seperti yang kita bisa lihat di sini dan di sini ya. Masa-masa QT bukanlah masa-masa yang indah untuk altcoins in general ya. Pasti ada aja satu yang aneh sendiri gitu ya, baru ngepam atau apa ya otomatis akan outperform BTC. Tetapi data besarnya tidak bisa dibohongi, Bitcoin dominance cenderung kuat. Nah, jadi lu suka nggak suka, lu akan tetap harus melakukan apa? Charting di BTC ya. Nah, untuk sekarang PR besar di daily-nya adalah struktur 67.610. Kemarin sudah terjadi rejection pertama nih. Apakah hari ini akan terjadi rejection kedua dan koreksi ke EMA 50? We'll see. We'll see. Kita bukan dukun, di sini bukan channel dukun. Kita tidak akan membuat prediksi-prediksi aneh gitu ya, seperti tanggal sekian pasti akan begini ya. Banyak lah ya, ada yang prediksi berapa Mei, BTC akan kemana, dan seterusnya. Lagi-lagi kita bukan dukun, kita nggak tahu market mau kemana ya. Yang kita bisa tahu adalah indikasinya ya, senarionya apa gitu. Nah, buat lo yang ngikutin kemarin ya, congratulations, kalian sudah dapat di bull support band ya. Di bull support band itu di sini berarti lu dalam kondisi profit berapa nih? Wow, 18%-an, not bad ya. Dan akumulasi lagi di 61.000, 62.000, dan seterusnya ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya satu ini nih. Kita secara fundamental aman nggak? Ini satu pembahasan yang mungkin orang-orang ada yang suka gue ngebahas ini, ada yang nggak suka. Tapi this is my channel, so ya I'm gonna say it. Kita masih dalam kondisi fundamental yang deg-degan. Kenapa bang? Nah, ya buat lo yang mungkin masih baru dan benar-benar penasaran. Nah, mirip kayak di mana sih? Kita tuh mirip seperti di sini. 2020 ya. Di mana interest rate tinggi, balance sheet masih terus turun ya. Nah, ini masih masa-masa QT. Saat kemarin mulai masuk QE, interest rate turun, balance sheet ngepump sebesar ini ya. Apa yang terjadi? Awalnya Bitcoin ngedam dulu.
Dan buat orang yang nggak terlalu sering lihat chart, ini dump-nya nggak main-main. Ini dump sampai 72%. Begitu ya. Ada yang nggak suka, lu ngasal lu, ini kan kemarin, ya ini sejarah yang nggak akan terulang lagi. Ya, buat lu yang sudah sering nonton TCI pasti senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Karena market nggak akan percis seperti dulu, tapi dia berirama sama begitu. Jadi buat lu yang nggak mau lihat ke belakang, it's a big mistake menurut gua. Karena tidak ada ilmu satupun di dunia ini yang kita dapat dari masa depan atau masa sekarang gitu. Itu dapat semua dari masa yang sudah lewat, kita pelajari statistiknya, pelajari datanya, dan jadi ilmu pengetahuan. Begitu ya. Nah, ini yang gue takut sih. Kalau sampai terjadi resesi. Buat yang udah sering nonton TCI pasti iya bang, udah hafal bang. Tapi nggak apa. Karena gue lihat rata-rata yang nonton masih lebih banyak yang unsubscribe ya, atau belum, Jadi unsubscribe viewers yang nonton tapi belum subscribe. Nah mungkin buat yang belum subscribe itu nggak tahu nih, wah apa nih bang, gue baru tahu ada begini data ya. Nah jadi lagi-lagi nih satu resiko yang gue akan terus ingatkan ya, nggak berarti pasti gitu, nggak berarti pasti akan ngedump sama seperti di sini, dan nggak pasti juga sebesar ini, karena seperti yang kita tahu market cap di Bitcoin sekarang itu sudah signifikan lebih tinggi dibandingkan di masa-masa ini ya. Jadi lagi-lagi ya, ini satu hal yang harus kita pertimbangkan sebagai satu resiko, tapi bukanlah hal yang pasti terjadi. Bang, soft landing gimana bang? Ya lagi-lagi soft landing bisa saja terjadi, tapi kita masalahnya nggak punya data. Kita nggak punya data Bitcoin dan Amerika berhasil soft landing. Selama ini kita punya datanya semua Amerika hard landing alias masuk ke resesi. Gitu. Jadi sedikit sulit ya, karena sebelumnya lihat sendiri flat sini ya. Nah, jadi ya lagi-lagi nih ya, kita sebagai seorang trader atau investor, kalau gue pribadi melihat ke pandangan gue pribadi mengenai investing adalah apa? Ya, pandangan gue adalah kita harus siap dengan semua resiko. Gitu ya, kalau resikonya ada menunjukkan bisa terjadi seperti di sini, ya kita harus minimal mempertimbangkan kalau sampai terjadi. Gitu. Nah makanya kenapa? Ya gue suka sih di komen udah banyak yang ngomong, bener bang, DCA is king. Yes, DCA is king. Ya, DCA is king. Nah, jadi buat lo yang sudah DCA bareng-bareng kita di sini ya, bareng-bareng kita di sini. Gue paling banyak tuh bisa dibilang posisi gue tuh dari sini nih. Ya, sini juga boleh lah. Daerah sini nih, daerah sini. Jadi kalau lu nanya ke gue, jangan-jangan lu pengen turun dulu, lu belum beli. Enggak, posisi gue rata-rata di sini. Very profitable, udah very profitable ya. Dibandingkan dengan orang yang beli di pucuk di sini ya. Iyalah. Ya kalau lu beli di pucuk sini pasti takut, pengennya langsung naik dong. Ya karena sekarang udah minus. Lu kalau drop lagi lebih takut lagi kan. Kalau gua nggak masalah. Ini mau turun dulu gua udah siap. Ini mau ngepam sampai ke mau sampai $1 juta pun ya gua sudah siap. Gua udah siap profit gitu. Nah, jadi lagi-lagi menurut gua seorang trader yang hebat, trader yang harus dicontoh itu bukan trader yang paling besar profitnya atau apa. Kalau cuma paling besar tuh bisa hoki ya. Tapi trader yang hebat yang harus dicontoh adalah trader yang siap market mau kemanapun gitu. Dia mau naik mau turun dia udah ada plan semua. That's a good trader menurut gua ya. Tapi lagi-lagi semua orang punya pendapat masing-masing. Ini negara bebas ya, atau at least masih bebas. Ya enggak, ini negara bebas ya Indonesia ya. Ya lu boleh bebas berpendapat. Jadi kalau gua pribadi sih punya pendapat seperti itu. Kalau lu mungkin tidak cocok, tidak setuju ya nggak apa-apa. Lu bisa cari channel lain yang lebih dukun gitu ya, yang tahu pasti mau kemana market. Karena gue akan selalu ngomong gue tidak tahu market mau kemana. Yang gue lihat adalah data menunjukkan ini, resikonya apa aja, kita bedah satu persatu ya. Oke, next kita akan indeks dolar, masih nggak terlalu beda jauh lah ya, masih di situ-situ aja. Langsung kita akan announce dulu apa saja roster kita hari ini. Manta, Ondo, Solana, AVAX, dan Altlayer. Sekali lagi ini ditentukan dengan voting. Semakin banyak, bukan voting ya, request, semakin banyak request di bawah ya, itu possibility-nya akan semakin besar untuk kita masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Nah sebelum kita mulai seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana TCI sedang ada campaign khusus ya. Jadi bagi elu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mengikuti campaign ini ya.
Deposit 100 USDT bisa dapatkan maksimum 50 USDT. Bagaimana cara ikutannya? Kita langsung bahas aja. Yang pertama, ini tugas yang paling gampang. Lu daftar dengan link reflektor di bawah dan lakukan deposit bersih lebih dari 100 USDT dan lu pertahankan minimal 2 hari, lu akan langsung mendapatkan 20 USDT. Ini yang paling gampang menurut gua dan semua orang bisa lah ya. Ya kalau memang lu pengen akumulasi juga ya mendingan sekalian aja kayak gini ya, karena dimana lagi lu bisa cuma depo 100 USDT langsung dapat cashback 20% basically ya, $20. Next, kalau lu memang mau akumulasi 500 USDT harusnya ya normal lah kalau melakukan akumulasi seperti itu ya. Nah, maka dari itu kalau lo volumenya lebih dari 500 USDT, lo akan mendapatkan lagi cashback sebesar $5. Kalau $1.000 ya, untuk si volumenya bisa mendapatkan $10 dan lebih dari $10.000 akan bisa mendapatkan lagi cashback $15. Jadi yang 3 ini paling cocok buat orang-orang yang memang ingin melakukan akumulasi. Dan untuk yang deposit bersih ini semua orang bisa lakukan karena very easy, tinggal menggunakan link reflektor di bawah, deposit lebih dari 100 USDT, tahan 2 hari aja ya, langsung bisa cashback $20. As easy as that ya. Sekali lagi ini adalah event eksklusif BitGet dengan TCI, jadi kalau nggak pakai link di bawah berarti nggak bisa ya. Jadi silakan mulai trade di BitGet. Dan yang pertama kita masuk ke Manta. Alasannya kenapa dibahas Manta karena banyak banget yang request. Dan gue cukup yakin karena kemarin baru ngedam 8,26%. Kalau kita cek dari week tertinggi ya sampai ke week terendah itu kita kurang lebih aja ya. Itu sudah minus 66,33% ya. Kenapa banyak yang panik? Karena banyak yang all in. Udah simple as that. Banyak yang all in. Nah, Manta ini sendiri sebenarnya banyak yang nggak tahu dia itu masih small cap, bahkan belum 1 miliar USD, ya baru 364 juta US dollars. Dan ini adalah apa? Ini adalah aset yang resikonya signifikan lebih besar dibandingkan dengan altcoins yang kita sering bahas ya Ethereum, BNB, Solana dan kawan-kawan. Itu market cap mereka signifikan lebih besar. Nah, aset yang market cap-nya lebih besar itu cenderung akan lebih resilient, lebih nggak terlalu volatile. Ya. Nah, Manta market cap-nya kecil ya otomatis volatility-nya bisa sampai se-ekstrim ini. Ya. Dan secara TA gue udah pernah bahas dari tanggal 12 April ya. Gue udah bilang jangan akumulasi spot. Kenapa? Karena dia pecah struktur ya. Salah satu lagi resiko Manta selain dari dia masih kecil market cap-nya adalah apa? Dia itu baru listing di exchanger besar ya, Binance otomatis besar ya. Jadi dia pump, setelah dia pump di sini tidak ada struktur sama sekali ya. Saat tidak ada struktur, kalau dia sampai gagal mempertahankan posisi di sini, itu akan hilang momentumnya luar biasa. Ya lu lihat sendiri ya. Tanggal 12 April jebol, apa yang terjadi? Dia momentumnya sangat bearish gitu. Literally catching a falling knife. Jadi makanya gue bilang jangan akumulasi spot di sini ya. Nah, untuk posisi short kemarin terakhir kali kita bahas udah kena target TP di sini, berarti posisi shortnya itu udah profit 6,5%. Nah, untuk posisi longnya sayangnya tanggal 17 Mei-nya nggak jadi retest, jadi ya nggak kena di sini ya. Nah, jadi itu aja sih. Untuk posisi spot kita nggak bahas sama sekali. Selanjutnya adalah lagi-lagi posisi short lagi setupnya ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1,537 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP ya struktur yang nanti akan terbentuk di sini. Ya lagi-lagi kita bisa manfaatkan momentum sangat bearish dari Manta gitu ya. Lihat sendiri MA20 hajar. Ini baru kena sekali aja langsung pam ya. Jadi ya sebenarnya enak sih buat nge-short ya. Oke, next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo posisi short kita sudah kena target TP. Posisi longnya juga kena. Asik banget ya. Posisi longnya, posisi shortnya sini ya. Retest 1, retest 2 pada tanggal 18 Mei. Langsung kena. Buat yang ketinggalan bahkan dikasih lagi kesempatan. Nah untuk posisi longnya retest 1, retest 2 di 93 sen sebagai support juga. Kita bisa di sini di 4 jam. Kena juga target TP. Jadi literally bolak-balik kena ya. Dari shortnya kena ya 4,5%. Longnya juga kena juga 4,5%. Asik ya. Nah untuk posisi spotnya gimana? Posisi spotnya buy limit pertama tembus, buy limit kedua di 0,838 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 0,810. Itu untuk posisi spot di Ondo ya. Nah untuk posisi di Solana kita bisa lihat di sini posisi long kita sudah dalam keadaan profit dan sudah nyaris kena target TP ini ya.
Posisi long kita sekarang floating profit 4,87% ya. Target TP jelas di 181,33. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 181,33. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 169,63 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Solana. Selanjutnya, itu untuk posisi futures ya. Untuk posisi spotnya 169, 169,63 itu buy limit pertama, buy limit kedua di 154,66, dan buy limit ketiga bisa pilih di EMA 20 atau di 148,42 ya. Itu untuk posisi spot di Solana. Nah, next kita geser ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini dia tembus buy limit ke berapa nih berarti? Ini buy limit ke, kita udah lama banget nggak bahas AVAX ya. Anggaplah ini buy limit pertama ya. Buy limit pertama di EMA 200. Untuk buy limit kedua di EMA 20 di angka 34,88 dan buy limit ketiga di 33,86. Itu untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini. Retest pertama sudah terjadi di EMA 200 sebagai resisten. Kita lihat besok kalau daily close dari AVAX masih di bawah dari EMA 200, maka kita bisa limit posisi short di sini. Retest kedua, nah kebuka posisi shortnya dan target TP-nya di EMA 20. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di EMA 200 ya. Next, outlier. Untuk outlier di sini buy limitnya berarti ini terakhir ya. Yes, ini buy limit terakhir sebenarnya. Ya belum jebol sih, karena kita lihat daily close-nya sedikit di atas dari struktur kemarin. Jadi untuk sekarang sih ya spotnya berarti kita stop dulu. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2, posisi long di sini. Buat yang konservatif udah kena target TP bukan kena target TP, tapi udah tutup posisi karena kemarin-kemarin ada data penting ya. Buat yang agresif dan terus dipertahankan posisi longnya berarti sudah kena cut loss. Nyaris ya, kita lihat besok lah. Kalau sampai besok daily close di bawah dari 30 sen ya berarti kena cut loss. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.